Halo, perkenalkan aku Kori. Mungkin di channel ini kedepannya kalian bakal ketemu aku beberapa kali. Untuk kali ini kita bakal ngebahas tentang UTBK. Nah, berdasarkan web LTMPT, UTBK bakal dilaksanakan di bulan April nanti, 2 gelombang. Ya, untuk tahun kemarin khususnya UTBK hanya ada tes sekolah atau TPS saja. Nah, barusan dicek ternyata untuk tahun 2021 tesnya tidak hanya TPS saja, tapi juga ada TKA. Kalau TPS kan tes kemampuan, tes potensial skolastik, sedangkan untuk TKA itu tes kemampuan akademik. Apa bedanya? Kalau misalnya di TPS ini biasanya menguji kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, terus ada pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini biasanya matematika dasar. Nah, untuk TKA ini, tes kemampuan akademik, bertujuan untuk menguji kemampuan kognitif kita pada konten mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi waktu tes itu bergantung jurusan kitanya nanti. Ada dua, yaitu TKA Saintek dan TKA Sosum. Untuk TKA Saintek ini isinya ada Mafikibi, matematika, fisika, biologi, kimia. Terus untuk yang TKA Sosum itu ada geografi, sosiologi, sejarah, sama ekonomi. Lanjut, kita mau bahas tentang tips belajar fisika buat UTBK yang tinggal sekitar 3 bulan lagi nih. Gak jarang buat anak SMA atau yang mau ujian tes, kalau denger kata-kata fisika pasti bayangannya tuh rumit, rumusnya banyak, dan waktu ketemu soalnya kita bingung harus pakai rumus yang mana. Fisika itu terbagi ke dalam beberapa bagian yang besar. Nah, yang pertama tuh ada mekanika, ada osilasi dan gelombang, termodinamika, lismak atau listrik magnet, dan fisika modern. Kalian bisa pilih satu untuk kalian dalami dan buat konsepnya tuh emang kuat ada di kepala kalian. Nah, jadi ketika kita ketemu soal pada bagian tersebut, mau A-nya diganti, mau B-nya diganti, mau C-nya yang ditanyain, kita tetap bisa. Nah, misalnya kita ambil satu mekanika. Nah, mekanika ini kan terdiri dari bab-bab kecil lainnya. Contohnya gerak, ada GLBB, GLB, gerak parabola, terus hukum Newton, usaha energi, momentum impuls, kemudian elastisitas, sama fluida. Nih kenapa aku nyaranin kalian boleh ambil satu dan mendalami itu, karena memang waktunya yang gak banyak, dan supaya sebenarnya yang bikin kita nggak bisa atau bingung harus pakai rumus yang mana, karena kita tidak memiliki konsep yang kuat di materi tersebut. Maka dari itu, misalnya kita mau ambil satu nih mekanika, sebenarnya dalam satu bagian besar itu konsep-konsepnya hampir mirip, rumus-rumusnya juga hampir mirip, cuma diganti penyimbolannya aja. Contohnya nih, kayak gerak lurus berubah beraturan misalnya. Nah, disitu kan ada 3 rumus utama ya. Nih, ada 3 rumus utama. Terus kalau kita misalnya baca lagi subbab lain di mekanika ini yang tentang gerak melingkar, di situ juga ada GMBB, dan rumusnya itu sebenarnya pada dasarnya sama, hanya diganti pemisalannya aja. Nah gitu, makanya karena waktunya mau udah tinggal 3 bulan lagi, kalian bisa pilih dari 3 bagian besar fisika tadi, mau mekanika, mau osilasi atau gelombang, mau termodinamika atau listrik magnet, cahaya, ada 6, mekanika, osilasi dan gelombang, termodinamika,
listrik magnet, cahaya, dan fisika modern. Kalian boleh pilih mana yang paling mau kalian dalami, mulai ngerangkum lagi dari sekarang, mulai nulis-nulis lagi, terus sering-sering ketemu sama soal-soal yang udah kalian pilih. Kayak tadi saya mau mekanika, berarti kita harus sering latihan ketemu soal-soal mekanika. Kalau misalnya ini konten ini bermanfaat, boleh tekan like-nya. Mohon maaf karena di sini saya juga masih permulaan, jadi masih agak kaku, tapi semoga ini bisa membantu kalian.